jawaban saya gitu. Gitu ya. Jadi sama-sama sharing kita hari ini. Oke, sudah di record. Oke. Baik, kalau begitu saya buka saja perkuliahan kita Medan Elektromagnetik B pada hari ini. Saya ulangi lagi gitu ya, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal yang sudah kita sama-sama kerjakan untuk analisis skalar dan vektor, seperti itu. Karena ada 4 soal, di mana juga ada di soal-soal tertentu gitu ya, kalau nggak salah nomor 2 Pak, kalau nomor 1, 2 kayaknya mudah, untuk yang nomor 3 ada banyak ABC seperti itu. Mungkin nanti bisa kayak A-nya siapa, B-nya siapa, C-nya siapa, begitu ya. Dan kita nggak usah tunjuk-tunjukkan, jadi apa yang sudah dikerjakan tampilkan saja, gitu. Siapa yang mau duluan? Oke, begitu ya rekan-rekan semua. Baik, mungkin dari nomor 1 dulu, silahkan kelompok siapa yang berkenan untuk sharing? Gimana? Ada yang siap? Gimana? Ini bagi rekan-rekan yang baru datang, ya, sudah lumayan nih, ada 22 orang, sudah lumayan banyak. Silakan, siapa yang mau sharing untuk nomor 1? Mungkin saya boleh mencoba, Bu. Oke, silakan. Tapi mungkin PPT-nya bisa dari Muhammad Wahyu Nugroho mungkin. Oke, Muhammad Wahyu Nugroho, bisa share screen? Jangan lupa absen juga ya. Oke, sudah terlihat. Baik. Perkenalkan, Dami dari kelompok 10 ya. Ini anggota kami, ada saya, Muhammad Katami, ada Nurul Umam dan
Muhammad Wahyu Nugroho. Mungkin langsung saja ya pembahasan nomor 1 mungkin. Ini dibahas ya Bu, ini untuk AB-nya. Silahkan. Kalau itu mendukung jawaban, silahkan. Ya mungkin, mungkin balik sebentar. Ini penjelasannya yang AB ini mungkin saya ambilnya langsung dari buku ya. Ini Boleh. vektor komponen X, Y, Z ini kalian lihat bisa ya dari komponen X, Y, Z diberikan maka menghasilkan atau dari ini menghasilkan dari vektor R ini ada komponennya X, Y, Z ini. Baru yang mana vektor ini memanjang dari titik asalnya. Vektor komponen memiliki besaran yang bergantung pada vektor yang diberikan tetapi masing-masing memiliki arah yang diketahui dan konstan. Jadi saat ada vektor R ini maka ada komponen X, Y, Z yang sesuai dengan konstan sesuai dengan vektor R. Baru yang B ini satuan vektorisasi sistem koordinat persegi panjang memiliki besaran satuan dan diarahkan untuk meningkatkan nilai variabel masing-masing. AX, AY, dan AZ adalah vektor satuan dalam sistem koordinat persegi panjang. Mereka diarahkan sepanjang sumbu X dan Z dan Z masing-masing. Jadi ini dalam vektor koordinat kotak ya. Ada satuan vektor AX, AY, dan AZ. Oke, next ya. Untuk soal nomor 1B ini terlihat ya ada vektor satuan vektor RQ, RP, dan ini ada vektor RPQ dari yang sama. Vektor RPQ yang sama dengan vektor perbedaan RQ min RP. Ini kenapa minus? Sebenarnya ini bisa ditambahkan, cuman karena arahnya berlawanan maka dikurangkan atau negatif lah karena ini berlawanan arah. Ini tulisannya ya, ini titik P123 vektornya bisa ditulis vektor RP-nya AX tambah 2AY plus 3AZ. Vektor dari P ke Q dapat diperoleh dengan menerapkan aturan penjumlahan vektor. Aturan ini menunjukkan bahwa vektor dari asal ke P ditambah vektor dari P ke Q sama dengan vektor dari asal Q. Ya, seperti itu. Vektor yang diinginkan dari P123 dan Q 2, min 2,1 nih. Oleh karena itu untuk penjumlahan vektor ini RPQ-nya ini vektor RQ dikurang RP dikurangkan sesuai dengan satuan vektornya, maka ini dihasilkan AX min 4AY min 2AZ. Ini mungkin ada koma tapi mungkin begitu. Mungkin dari saya mungkin kalau banyak salahnya saya mohon maaf ya karena saya juga baru belajar. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih ya kelompoknya Muhammad Hatami dan Wahyu Nugroho ya, sudah present. Oke. Secara jawaban benar, gitu ya. Secara penjelasan benar. Tapi secara presentasi masih kurang. Karena apa? Karena tidak menunjukkan gitu. Kan tadi cerita, tapi tidak ditunjukkan lah. Harusnya kan pakai pointer atau pakai ilustrasi yang seperti itu. Gitu ya, mungkin masukannya ya. Oke, sekarang saya yang share screen gantian. Oke. Tuh, jawaban saya juga sama nih, kayak Hatami tadi. Kita akan memperlihatkan, suara saya sudah terdengar ya? Sudah, Bu. Oke. Saya takutnya saya menghilang lagi gitu ya, karena jaringan. Oke. Baik, jawaban saya serupa. Nah, sebelum kita menjawab hal tersebut, kita harus paham dulu ya, apa itu vektor komponen, apa itu vektor satuan, atau apa itu unit vektor. Nah, dari soalnya kita kan punya dua
titik koordinat nih, koordinat P dan koordinat Q. Di mana untuk bisa mengetahui vektor RPQ, R dari P ke Q, kita harus tahu dulu RP itu berapa, RQ itu berapa, ya kan? Baru dilakukan penjumlahan vektor. Namun perlu diperhatikan tadi benar, kita perlu memperhatikan arah dari masing-masing vektor, gitu ya. Sebelum ke sana, kita kembali lagi gitu ke pemahaman bahwa R di sini, kalau R-nya dicetak dengan bold atau dengan topi, begitu, maka dia adalah vektor komponen. Di mana vektor komponen ini, ya, entah itu satu titik, atau entah itu vektor dengan besaran skalar yang ditemani dengan besaran arah, gitu, dia akan terdiri dari komponen koordinat, di mana dia berada. Koordinat X gitu ya, vektor R ini terdiri dari komponen koordinat untuk sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mencari unit vektor dari vektor R, kita harus juga memperhatikan komponen penyusun vektor R tersebut, yaitu vektor itu unit vektornya juga terdiri dari 3 komponen. Komponen AX, AY, dan AZ, di mana AX, AY, dan AZ ini untuk mengetahui arah dari vektor, gitu ya, arah dari suatu besaran magnitude si vektor. Jadi besarannya nanti akan menjadi ada magnitude, ada arah, gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat RP, RQ, dan RPQ, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah titiknya, ini bila ini P, kalau RP gitu ya, namanya vektor RP, vektor P lah. Begitu misalnya, kalau tidak ada 2 titik gitu ya, kan sebenarnya ini adalah besaran skalar dengan arah, berarti kan ada titik mula dan titik tujuan, ya kan? Ketika dia namanya hanya 1 huruf, berarti referensinya adalah pusat dari koordinat 0, 0, 0. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Sehingga ketika kita mau mencari RP, tunggu sebentar. Oke, kita ingin mencari RP, berarti P ini, titik ini terhadap pusat dari koordinat yang 0, 0, 0. Sehingga oleh karena itu RP seperti ini. Demikian pula untuk Q, koordinatnya. Ketika ditanya RQ itu bagaimana, kita harus lihat, kita proyeksikan gitu ya, titik ini berdasarkan referensi 0, 0, 0. Nah, sekarang setelah kita punya pemahaman tersebut bahwa vektor itu ada komponen R-nya yang terdiri dari X, Y, Z, begitu pula dengan arahnya yang terdiri dari arah AX, AY, dan AZ. Lalu kita harus perhatikan bahwa suatu titik itu bisa dianggap vektor bila diproyeksikan dari nilai referensinya. Oke. Sekarang, mengenai soalnya, dia ada RP, RQ, dan apa itu besaran nilai RPQ-nya? Nah, sekarang kita lihat dulu, untuk RP seperti apa. Gitu kan? Oke, dari titik P dulu, di mana koordinatnya ini X, Y, Z gitu ya. Jadi kalau nulis koordinat nanti juga gitu aja, tinggal titiknya itu namanya apa, lalu dalam kurung komponen X, Y, dan Z-nya. Lalu dari sini kita harus, biar bisa membayangkan gitu, kita lihat nilainya adalah, komponen, ingat tadi besaran vektor adalah magnitude dengan besaran arah kan. Jadi kita harus perhatikan unit vektornya itu bagaimana. Nah, ini unit vektor untuk AX seperti ini, 1 dinilai dari sini, AY, AZ. Maka kita bisa mendapatkan penjumlahan, ya kan, penjumlahan vektor AX, AY, dan AZ menjadi vektor RP. Demikian pula untuk yang Q, sehingga kita bisa tahu nilai RP adalah suatu fungsi besaran arah AX dengan nilai 1, AY ditambah AY dengan nilai 2, dan AZ dengan nilai 3.
Bagaimana dengan Q? Q juga demikian. Kita lihat untuk mencapai titik Q dari referensi 000 itu bagaimana? Maka serupa komponen, oke, kita tahu ini referensinya, ini titik tujuan, sehingga kita tinggal lihat AX-nya berapa, AY-nya berapa, AZ-nya berapa, maka kita bisa hitung nilai RQ. Seperti ini. Lalu, kemudian, nah ini masuk ke aljabar vektor, di mana sebenarnya untuk tahu RPQ berarti kan dari titiknya, titik P menuju titik Q. Kita sudah punya RP dan punya RQ. Namun yang perlu diperhatikan adalah, oke, kita punya RP dan RQ. Sebenarnya kan seperti ini. Namun yang tadi benar, yang perlu diperhatikan adalah arah dari RP itu sendiri ternyata berlawanan dengan RP yang kita inginkan untuk mencapai RPQ. Sehingga tinggal kita ubah arahnya gitu ya, kita negatifkan karena dia berlawanan arah. Lalu dengan hukum distributif ya RQ min RP gitu ya biar lebih mudah. Lalu kita masukkanlah komponen RQ dan RP yang sudah kita punya di awal tadi. Lalu ya dijumlahkan atau dikurangkan, oke, dan hasilnya RPQ adalah 1AX min 4AY min 2AZ. Oke, bisa dipahami ya rekan-rekan? Gampang gitu. Dah, sekarang kita lanjut nomor 2. Nomor 2-nya siapa? Oke. Nomor 2, silahkan. Kalau nomor 2, oke, saya mungkin kasih insight dulu bahwa untuk mengerjakan soal nomor 2, kita harus paham bahwa suatu vektor itu punya nilai magnitud, besaran skalar, ya kan? Dan arah, yaitu ya unit vektor itu, yang AX, AB, AY tadi. Nah, lalu untuk tahu nilai besaran dari sebuah vektor unit itu adalah vektor yang ada komponen AX, AY, AZ-nya dibagikan dengan magnitud yang dicari dari akar kuadrat komponen penyusun vektor tersebut, komponen arah penyusun vektor tersebut, sehingga didapatkan rumusan ini. Jadi nanti tinggal ngitung B-nya berapa, dan maksudnya magnitudnya berapa, dan nanti vektornya dibagikan dengan magnitud itu, kita akan mendapatkan nilai unit vektornya. Oke, sekarang gantian kalian lagi. Silahkan siapa yang mau presentasi? Dari kelompok 7 mungkin mau mencoba, Bu. Boleh, silahkan kelompok 7. Kelompok Omar Ali Khatami. Ini saudaraan kah? Bukan, Bu. Mungkin satu Oke, marga namanya, kali, Bu. iya, namanya mirip ya. Oke, mungkin Baik, kepada silahkan. Fahri mungkin bisa share screen. Izin share screen, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 7, Omar Ali Hatami dengan NIM 04191065. Sebelumnya bisa langsung ke slide nomor 6. Ya, ini. Oke, mohon maaf, ke slide nomor 5 dulu, kita lihat soalnya. Slide nomor 5, tolong. Oke. Jadi dalam soalnya itu diketahui ada nilai vektor dari M, yaitu min 10AX plus 4AY min 8AZ. Dan vektor N, yaitu 8AX plus 7AY min 2AZ. Nah, di sini ditanyakan 3 pertanyaan, yang dimana pertanyaan pertama itu mengenai unit vektor yang diarahkan dari min M plus 2N. Lalu pertanyaan kedua, nilai magnitud dari
5AX plus N min 3M, dan yang terakhir yang ketiga pertanyaannya mengenai mutlak M dot mutlak 2N dot M plus N. Jadi langsung ke jawabannya. Nah, sebelumnya saya mohon maaf, di sini ada kesalahan dalam penulisan pernyataan ya, karena kalau kita lihat di nilai A-nya ini, saya menggunakan koma ya. Seharusnya saya tidak menggunakan koma, melainkan tanda apa namanya ya, tanda plus atau min. Nah, di sini seharusnya 26AX plus 10AY plus 4AZ, karena tidak ada nilai minnya, jadi nilainya plus semua ya. Begitu pula untuk mencari nilai A unit itu rumusnya adalah A itu sendiri per mutlak A. Nah, untuk nilai A-nya kan sudah ketahui, yaitu yang tadi 26AX plus 10AY plus 4AZ per mutlak A. Untuk nilai mutlak A itu sendiri, rumusnya atau bisa dibilang magnitude ya. Untuk nilainya itu adalah akar nilai A, untuk vektornya dihilangkan tetapi diganti dengan kuadrat di masing-masing, arahnya. Jadi mohon maaf, bukan masing-masing arahnya, di masing-masing sumbunya ya Bu, mungkin bisa dibilang ya. Jadi dikuadratkan, yang 26 kuadrat plus 10 kuadrat plus 4 kuadrat. Nanti setelah Instruksi. oh iya Bu, Coba apa ini? Siapa kalau namanya itu yang nunjuk-nunjuk yang present ini siapa? Kan yang ngomong Omar nih. iya Bu, Yang bantu presentasi siapa? Fahri Ya Bu. dibantu ditunjuk-tunjuk. Coba Fahri. Oh iya, Di Soalnya tadi ngomong saya bingung jadinya. Mana yang dijelaskan yang mana gitu. Coba. Ya, maaf ya interupsi. Silakan ulangi lagi. oke. Mungkin bisa ke yang 2 AA ini nah Fahri, sebelah kiri. AA sebelah kiri bawah. Ya, itu kan di situ dijelaskan dengan A unit itu rumusnya sama dengan A per mutlak A. Nah, untuk nilai A-nya sendiri sudah diketahui di atas, yang di mana 26AX, bukan koma, mohon maaf, plus 10AY plus 4AZ. Lalu dibagi A mutlak. A mutlaknya itu dirumuskan dengan cara akar 26 untuk arahnya yang diganti menjadi kuadrat semua. Di sini ditulis bahwa 26 kuadrat plus 10 kuadrat plus 4 kuadrat. Nanti akan didapatkan hasilnya, setelah dikuadratkan, diakarin, baru yang atas dibagi sama bawah, dihasilkan 0,92 AX plus 0,36 AY plus 0,14 AZ. Itu untuk nilai A unitnya. Lalu bagaimana cara kita mencari magnitudenya? Yang B, yaitu dari 5AX plus N min 3M. Untuk 5AX itu kita masukkan angkanya ibarat seperti 5AX itu kan kalau divektorin seperti AX, AY, AZ. Cuman yang AX-nya ini yang diketahui cuma AX. Jadi untuk nilai AX-nya itu 5, XY-nya AY-nya 0 dan AZ-nya 0. Karena yang ketahui hanya 5AX. Plus nilai N itu diketahui di soal tadi yaitu 8,7, min 2. Min 3M. Tadi diketahui bahwa soal 3M itu 10,4, berapa tadi ya? Untuk min 8, min 8. Karena itu nilai M-nya aja bakal dikali 3. Jadi hasilnya menjadi 30,12, min 24. Lalu didapatkan hasil akhirnya yaitu 17. Ini mohon maaf juga ada kesalahan lagi. Mohon maaf Fahri, mungkin di stop dulu. Bu Happy-nya keluar. Mar, Oi, mungkin nomor yang C aku bisa. oke.
Baik Bu, saya lanjutin ya Bu. Silakan, sorry saya hilang lagi. Oh iya. Sebelumnya juga saya mohon maaf ya teman-teman. Di sini lagi-lagi bukan koma, melainkan dari tanda itu sendiri, plus atau min. Jadi yang hasil akhirnya ini adalah 17 min 5 plus 22. Nah, lalu untuk magnitudenya yaitu sama seperti nilai rumusnya seperti nilai A mutlak, yaitu akar dan nilai vektor itu sendiri. Karena arah vektornya dihilangkan jadi kuadrat, sehingga 17 kuadrat harusnya ini min plus, jadi ketemu min jadinya min 5 kuadrat ya teman-teman, bukan plus. Terus plus 22 kuadrat. Nah, kita kuadratin semua, baru diakarin, dapatkan nilai 28,24. Sebelumnya kalaupun ini plus atau min, untuk 5-nya ini tidak terlalu mempengaruhi, karena kalaupun min nanti min 5 kali min 5 kan, karena kuadrat. Jadi hasilnya tetap plus. Jadi hasil akhirnya itu 28,24. Selanjutnya mungkin yang C bisa diserahkan kepada Muhammad Reski untuk menjelaskan. Sebelumnya perkenalkan, terima kasih Omar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Maulana, NIM 041955. Di sini kita lanjut ke nomor yang bagian C. Yang ingin dicari adalah mutlak M dot mutlak 2N dot M plus N. Jadi yang dicari adalah nilai vektornya. Jadi vektor yang diketahui berapa. Nah, ini kita menggunakan cara seperti biasa, yaitu mutlak M sama dengan akar min 10 pangkat 2 plus 4 pangkat 2 min 8 pangkat 2. Dikalkulasikan, didapatkan hasil sebesar 13,42. Kemudian untuk nilai 2N atau mutlak 2N-nya sendiri, itu didapatkan sebesar 20,88. Dengan perhitungan yang seperti mutlak M seperti yang di atas. Nah, selanjutnya kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, yaitu M plus N-nya. Yaitu adalah buka kurung min 10AX plus 4AY min 8AZ. Ditambahkan dengan 8AX plus 7AY min 2AZ. Kemudian ditambahkan dengan nilai yang AX yang sama, AY yang sama, dan AZ yang sama. Didapatkan hasil sebesar min 2AX plus 11AY min 10AZ. Jadi kita kalkulasikan semuanya. Untuk nilai mutlak M itu sama dengan 13,42 didot dengan 2N, mutlak 2N sebesar 20,88. Kemudian kita dot lagi dengan min 2X plus 11AY min 10AZ. Setelah itu kita dikalikan dulu yang 13,42 dengan 20,88, didapatkan hasil sebesar 280,21. Kemudian kita masuk kali ke dalam sehingga didapatkan hasil sebesar min 560,42X plus 3082,31 AY min 2802 min 1 AZ. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih ya. Baik, kalau dari sini, dari saya lihat sekilas, caranya sudah benar. Ada yang ingin meng-counter attack jawaban dari kelompok 7? Atau semua sama dengan jawaban dari kelompok 7? Benar ya, kelompok 7 kan ya? Iya Bu, benar. Oke, silahkan. Gimana rekan-rekan, semuanya jawabannya sama kah? Atau ada yang berbeda? Izin masuk, Bu. Silakan. Mungkin yang di jawaban C mungkin sedikit berbeda, yang anunya saja sih, yang antara perkalian ini dalam apa namanya, bukan itu M dan sama 2N ini kayak sedikit berbeda, soalnya dari kalau saya langsung dikalikan dalam bentuk akar, mungkin hasilnya jadi akar, nggak jadi koma, mungkin hasilnya agak mempengaruhi dari hasil akhir. Kalau jawaban saya ini hasilnya kalau nggak salah 36 akar 65. Jadi hasilnya ada sedikit perbedaan. Tuh di akhir. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, saya rasa kalau ketelitian kita bisa agak abaikan dikit lah ya.
kalau ketelitian aja. Bukan, ada lagi yang kurang tepat. Coba siapa yang bisa lihat? Bukan Saya, Bu. di... Oke, silakan. Di yang B, Bu. Yang 5AX-nya itu, di seharusnya tuh yang N sama min 3M itu kan jadinya itu 30AX min 12AY plus 24AZ itu untuk min 3M. Terus N-nya sama dengan 8AX tambah 7AY min 2AZ. Kemudian itu ditambah 5X, bukan ditambah 5,00 gitu, Bu. Kalau itu 5-nya benar. 5,00 boleh kita kayak nuliskan. Karena memang komponen vektor kan AX, AY, AZ nih. Karena di soal cuma 5AX, maka berarti komponen AY sama AZ-nya kan 0 gitu ya. Sehingga nulisnya 500 ini boleh gitu. Baik, Bu. Oke. Kalau dilihat nilai vektor M itu berapa? Di soal. Izin menjawab, Bu. Yang 04, 19, 10, 62. Kalau nilai M itu min 10,4, min 8, Bu. Betul. Sehingga? Iya itu, Bu, yang mau saya sampaikan. Kalau dari kelompok saya, yang B-nya beda, Bu, dari kelompok saya, Bu. Oke. Apa yang bisa diperbaiki dari dari jawaban ini? Kalau dari saya, beda jawabannya dari hasilnya juga, Bu, beda, Bu. Kenapa? Mungkin perhitungannya agak Kenapa sedikit kurang beda. tepat? Ya, Bu. Kenapa? Silakan, coba. Kenapa jawaban ini kurang tepat? Coba di-floorkan. Saya di sini kan mereka langsung jawabannya, Bu. Jadi saya kurang ngerti asal-usulnya. Kalau saya ada perhitungan lagi, Bu. Saya jabarkan satu-satu dan hasilnya beda, Bu, dari mereka. Oke, kalau gitu Nelson, point out ya, sudah di B. Silakan yang di chat. Mungkin bisa open mic-nya. Permisi, Bu. Kedengaran, Bu? Ya, kedengaran. Sultan 04181074. Jadi mungkin tadi sudah disinggung sama Ibu Bu Happy sedikit ya mengenai nilai dari M tadi. Jadi mungkin diulas sedikit aja bahwa nilai M itu adalah min 10AX plus 4AY min 8AZ. Nah, kemudian kita lihat di sini ya kan bahwa nilai M ini dikalikan 3. Sebenarnya ini yang saya cek, Bu, cuman di 30. Bahwa sebenarnya 30 ini nilainya adalah minus. Karena dia namanya perkalian minus 3 kali, berarti dia kembali ke minus lagi posisinya. Mungkin itu, Bu, kurang lebihnya. Baik, berarti yang kurang tepat sebenarnya? Perhitungannya saja, Bu. Baik, betul. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi ini untuk kelompok 7 ya, caranya udah benar, tapi ini di yang B agak slip sedikit gitu, karena M-nya itu sendiri kan nilainya min 10 ya. Nah, dikali min 3 gitu. Sehingga harusnya nanti yang di komponen AX-nya itu bukan 17, tetapi nilainya harusnya adalah 43. Gitu. Ya. Terus untuk Omar? Oh ya, Bu, mungkin ya kesalahan dari kami juga, Bu. Iya, enggak apa-apa. Kurang teliti aja dikit ya kan, tapi untuk cara udah benar. Dan tadi kan ini komentarnya baik ya, sudah semua kelompok sudah present, itu bagus. Berarti semua ikut ngerjakan. Dan cara menyebut huruf M yang ada kurung tegaknya gitu ya. Ini nih magnitude. Jadi magnitude dari vektor M adalah sekian. Magnitude dari vektor 2N adalah sekian. Gitu ya. Jadi jangan bilang kalian tadi sebutnya gimana? Mutlak, Bu. Bilang mutlak, Bu. Oh iya, mutlak.
Ya. Benar, itu memang dimutlakan, tapi bukan begitu cara bilangnya. Oke? Jadi ini adalah magnitude dari vektor M gitu. Oke. Oke ya. baik. Oke, Bu. Oke, terima kasih semua. Sekarang giliran saya, berarti yang present. Oke, sekarang giliran saya. Sudah terlihat ya? Terlihat, Bu. Baik, tunggu sebentar. Nah, ini. Jadi ini tadi ya yang saya bilang, B mutlak itu sebenarnya adalah magnitude dari suatu vektor. Di mana cara menghitung magnitudenya adalah akar kuadrat dari penjumlahan tiap komponennya ini. Ya, komponen besaran skalar yang menempel pada vektor unit. Ya, jadi nilai kayak angka 1, 2, 3 yang menempel pada AX, AY, dan AZ-nya itu yang dikuadratkan, dijumlahkan, lalu diakar. Lalu untuk unit vektornya itu sendiri, ya, yang menentukan besaran arah dari vektor, dari suatu vektor, itu nilainya adalah kondisi vektor ini karena ini vektor B ya, kondisi vektor B semuanya yang lengkap AX, AY, ditambah AZ, dibagi dengan magnitude yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, di sini jawabannya, ini versi ringkasnya saja ya, tapi bisa juga memang baiknya, benar kata Nelson, dihitungnya jangan langsung-langsung, biar apa? Biar gampang ngecek benar salahnya penjumlahannya gitu ya. Tapi kembali lagi sebenarnya kalau emang sudah terbiasa seperti ini juga tidak apa-apa. Caranya sama, sudah yang untuk pertanyaan A, kita mencari nilai vektor unitnya dari arah min M ditambah 2N. Jadi dari arahan akumulasi dari dua vektor ini. Caranya bagaimana? Ya kita masukkan saja di persamaan. Min M itu seperti apa, 2N itu seperti apa, lalu dijumlahkan. Gitu ya. Dan ini representasi dari X, Y, dan Z. Jadi kalau males menulis koordinat AX, AY, AZ, bisa ditulis dalam bentuk ringkas besarannya saja, besaran skalarnya saja, gitu ya. Dan dari sini kita bisa gunakan nilai besaran skalarnya saja ini untuk menghitung nilai magnitude dari vektor unit, gitu. Oh, kalau yang ini adalah vektor unitnya. Jadi ini sebenarnya kalau mau nulis benar itu 26AX ditambah 10AY ditambah 4AZ dibagi dengan magnitude dari vektor ini, gitu ya. Sehingga didapatkan 0,92AX ditambah 0,36AY ditambah 0,14 AZ, begitu. Lalu ketika ditanya magnitude dari suatu besaran vektor tertentu seperti ini, nah kembali lagi, pokoknya kalau vektor itu harus berdasarkan koordinatnya gitu ya. Dia ada koordinat AX, AY, dan AZ. Kalau yang disebut cuma AX ya berarti AY dan AZ-nya sama dengan 0. Kalau ternyata di sini soalnya diganti jadi cuma AZ, ya berarti kebalikannya, AX dan AY-nya yang 0. Nah, kalau yang ini kan N ya, disebutkan semua, berarti ya semua N ini harus dimasukkan dalam perhitungan. Lalu yang di sini yang tricky tadi, ya, yang harus teliti, min 3 dikali, nah, min 10 AX ditambah 4AY min 8AZ. Sehingga nanti kalau kita hitung betul-betul, jawabannya itu harusnya adalah 43AX min 5AY ditambah 22AZ. Ya. Lalu bagaimana magnitudenya? Magnitudenya sama dengan akar dari 43 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah 22 kuadrat sama dengan 48,6. Nah, dari sini ada soal lagi. Ya, tinggal rumusnya aja nih diganti kan ini. Bagaimana sih hasil dari perkalian
magnitude vektor M dikalikan magnitude vektor 2N dikalikan dengan vektor M plus N. Nah, ini pertanyaannya kalau seperti ini kita harus lihat magnitude berarti dia hanya besaran skalar, berarti dia hanya suatu nilai saja. Hanya satu nilai saja, ya kan? Yang besarnya dari akar-akar tadi. Berarti ini nanti nilainya adalah satu nilai. Nah, kalau yang M plus N ini, karena dia vektor, tidak ada mutlaknya, maka dia harusnya adalah komponen AX, AY, dan AZ. Gitu, ya kan? Sehingga nanti dihitung saja AX, AY, dan AZ-nya ini setelah ditambahkan berapa nilainya nih? Min 2 AX ditambah 11 AY ditambah, min 10 AZ dikali magnitude M dikali magnitude magnitude 2N. Maka hasilnya sama dengan ini, vektor min 580,5 AX ditambah 3193 AY min 2902 AZ. Gitu ya, kurang lebihnya. Silahkan untuk cara penulisan bisa disesuaikan maunya seperti apa. Tapi ini supaya ringkas aja, saya nulisnya seperti ini. Begitu. Dan oke, sekarang kita mungkin lihat nomor 3. Silahkan, siapa yang mau nomor 3? Kelompok siapa? Permisi Bu, saya Dari kelompok boleh Bu. Ya, kelompok Irham ya? Antar Bu, ada Omar mau nanya Bu. Oke, silakan tanya dulu. Perkenalkan, nama saya Omar Ali Hatami dengan NIM 041965. Kalau menurut Ibu, untuk tulisan jawaban seperti tadi Bu, apakah kalau vektor itu harus ditulis vektornya Bu untuk jawaban seperti AX-nya, AY-nya, dan AZ-nya? Apakah itu harus Bu dalam penulisannya? Lalu yang kedua, saya masih bingung sih Bu, kalau misalkan ada kayak vektor nih Bu, ada tulisan M, terus atasnya itu ada garis arah ke kanan biasanya. Itu penggunaannya maksudnya gimana ya Bu? Oke. Sudah? Sudah Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kembali lagi ya. Sepertinya sudah saya sempat singgung sebelumnya. Tunggu sebentar. Saya izin dulu ya, Irham Wahyudi, kelompoknya siap-siap, berarti habis ini. Oke, ini sudah terlihat sepertinya ya. Nah, tadi mengenai pertanyaan yang pertama, apakah vektor itu harus dituliskan? Gitu. Nah, vektor baiknya memang dituliskan saja. Karena apa? Karena kita modenya ini masih mode belajar, gitu ya. Agar kita bisa runtut menurunkan dan saya juga yang mengoreksi itu paham gitu bahwa anak ini ternyata menuliskan vektor. Karena apa? Kalau kita tulis tangan susah kan ya, kalau nulisin F-nya harus bold, AX-nya harus bold, AY-nya harus bold, dan kita nggak bisa tahu kalau kita nuliskannya hanya yang dalam kurung tadi, komponen besaran skalar dari masing-masing unit vektor ini, kita nuliskannya hanya seperti itu, tentu akan tidak runtut gitu jawabannya, tidak detail. Nah, jadi sebaiknya memang dituliskan besaran vektornya, gitu ya. Itu pertanyaan nomor 1, semoga menjawab. Dan untuk perbedaan antara simbol yang ada panahnya dengan yang kita pakai, gitu ya, itu sama sebenarnya. Jadi, kenapa kita bisa memakai yang ini? Yang F ada panahnya, jadi ya kalau kita nggak mau nuliskannya dalam bentuk F bold, gitu. Jadi, F ada panahnya ini ya sama dengan vektor F, gitu. Jadi, baca yang ini pun adalah vektor F, gitu. Ini maksudnya apa panah ini? Ya, panah ini maksudnya ada besaran arah AX, arah AY, arah AZ, gitu.
Menjawab tidak? Oh ya Bu, baik, terima kasih banyak Bu menjawab. Oke ya, jadi kalau tulis tangan nanti misalnya UAS, UTS, kalau nulis vektor, kalau memang bolpennya cuma satu, jangan diurak-urak jadi bold ya. Tulisnya yang ini aja, modenya. Tulis huruf, dikasih panah. Nah, dari situ saya tahu kalian menulis vektor. Tapi kalau kalian ngerjainnya ternyata punya ballpoint dan punya spidol, nah silahkan kalau mau nulis yang tanpa arah panah. Pakai yang ini nulisnya. Gitu. Itu ya kira-kiranya. Oke, bisa dilanjut. Saya masih di sini. Izin presenting. Bu. Oh iya iya iya, oke. Silakan kelompoknya Irham. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Irham Wahyudi, kemudian ada Muhammad Faisal Lesmana, Muhammad Iqbal Sarvincent, dan Rafli Amanda Putra. Di sini kami sudah mengerjakan soal nomor 3. Di sini yang ditanya di soalnya adalah yang A, unit vector in direction of A kurang B. Kemudian yang pertanyaan B, di sini disuruh mencari nilai titik tengahnya. Kemudian dari hasil pekerjaan yang kami telah lakukan, kami menemukan A kurang B sama dengan AX ditambah 2AY tambah 3AZ. Itu tinggal tambahkan titik koordinatnya saja. Kemudian dikurang dari nilai B-nya 2AX tambah 3AY min 2AZ. Dikurangkan didapatkan hasil min AX min AY plus 5AZ. Kemudian kami di sini menggunakan menghilangkan nilai anunya, titik koordinatnya. Kemudian nilai magnitud A kurang B sama dengan akar min 1 ditambah 5 kuadrat. Sama dengan didapatkan hasil akar 27 sama dengan akar 3 akar 3. Kemudian didapatkan hasil dari min AX min AY plus 5AZ per 3 akar 3. Kemudian yang B, dari mencari nilai titik tengahnya, di sini kami langsung masukkan nilai. Mohon maaf kami nggak uraikan step by stepnya. Jadi 1 tambah 2 kurang 1 per 2, 2 tambah 3 kurang 2 per 2, 3 tambah 2 per 3 per 2, maka didapatkan hasil buka kurung 1,5, 2,5, 0,5. Kemudian di titik A-nya itu sama dengan 1,5AX tambah 2,5AY ditambah 0,5AZ. Di situ hasil dari yang atas tadi dimasukkan ke titik koordinat, kemudian dibagi hasil itu dikuadratkan dan didapatkan hasil 1,5X ditambah 2,5AY ditambah 0,5AZ per 2,96. Sekian Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, saya boleh pertanyaan nggak? Ini yang di B itu PMP 1 plus 2 min 1 bagi 2. Yang lainnya 2 plus 3 min 2 bagi 2. Terus yang AZ 3 plus min 2 min 3 bagi 2. Gitu kan ya? Apa 2 itu? Oke, kenapa seperti itu? Kenapa harus 1 ditambah hasil kurangan dibagi 2? Izin menjawab Bu.
Di situ yang mengerjakan Muhammad Iqbal Sarpinsen, Bu. Jadi Muhammad Iqbal apakah bisa membantu menjawab, Gos? Kepada Muhammad Iqbal dipersilahkan. Baik Bu, saya akan mencoba menjelaskan sedikit. Sepaham saya juga bisa nggak Bu? Kenapa? Ya bisa lah, masa nggak bisa? Oke Bu. Lagi. Jadi ini kok yang saya tangkap Bu, PMP itu sama dengan 1 plus 2 dalam kurung 2 min 1 dibagi 2. Kemudian untuk yang yang AY-nya itu 2 plus 3 min 2 dalam kurung dibagi 2. Kemudian 3 plus min 2 min 3 dibagi 2. Jadinya sama dengan 1,5 koordinatnya dalam kurung 1,5, 2,5, lagi 0,5. Terus untuk AMP-nya jadinya dari yang koordinat yang didapatkan tadi 1,5 AX plus 2,5 AY plus 0,5 AZ itu dibagi dengan akar dari 1,5 kuadrat plus 2,5 kuadrat tambah 0,5 kuadrat. Jadi sama dengan 1,5 AX plus 2,5 AY plus 0,5 AZ dibagi 2,96. Kurang lebih seperti itu. Baik, pertanyaan saya di mana? Apa itu angka 2? Kenapa harus dikurangkan angka 1 dan dibagi 2? Tadi belum disinggung kan ya? 1 itu apa? Ditambah 2-nya ini dari mana? Kenapa dikurang 1? Kenapa dibagi 2? Ada yang bisa membantu? Atau Iqbal tadi udah jelasin tapi saya lupa? Saya tidak terlalu mendengar gitu mungkin? Saya Bu mungkin. Itu Bu, kalau Sebentar. yang dibagi 2 saya taunya itu karena mencari titik tengah Bu, jadi makanya dibagi 2. Baik, berarti angka 2-nya itu apa? Angka 2-nya itu Yang 2 atas, yang di pembilang. Oh, yang di 2 dikurang 1. Angka 2-nya itu berarti titik apa? dari vektor B Bu, dari vektor B yang 2AX dikurangi AX baru dibagi 2 untuk mencari titik tengahnya. Oke, berarti itu yang di depan adalah vektor B, yang di belakang vektor A. Iya. Oke, gitu ya. Ya, jadi saya harap rekan-rekan semua kalau menuliskan atau maksudnya present gitu ya, kita nggak hanya ngomongin hitungannya, tapi harus paham apa tuh namanya, filosofinya. Kita harus paham
physically-nya itu apa gitu ya. Jadi bukan hanya angkanya, tapi harus dijelaskan bahwa ini adalah vektor ini dan ini, gitu. Oke, makasih Iqbal dan kelompoknya Irham ya sudah menjelaskan. Sabar, jangan dianu dulu, dihilangkan. Silakan tadi yang mau membantu kayaknya Muhammad Lukman sama Omar bukan? Ada komentar? Lutfi, Bu, Lutfi. Oh, sorry, Muhammad Lutfi. Sorry. Soalnya L gitu. Silakan. Baik, Bu. Lutfi 041953. Kalau menurut pemahaman saya ya, yang rumus ini, misalnya ini kan untuk mencari X titik tengahnya dari X. Nah, yang kenapa rumusnya itu bisa sini itu AX ditambah BX setengah BX dikurang AX. Nah, yang di 2 kurang 1 itu kan BX dikurang AX. Nah, BX dikurang AX ini untuk mempresentasikan panjang dari sebuah vektor itu. Nah, kenapa dibagi 2? Jadi, panjang dari vektor itu ditemukan titik tengahnya, Bu. Nah, kenapa ditambah dengan AX tadi? Itu untuk mengetahui kalau titik tengahnya itu ada di depan, ke depan lagi, gimana ya jelasannya? Pokoknya untuk menentukan titik tengahnya itu seperti itu sih, Bu. Biar kan dari panjang dan letaknya, untuk menentukan letaknya yang di depan. Nah, untuk yang selanjutnya yang itu 2 tambah selanjutnya itu untuk merepresentasikan titik tengah dari Y dan titik tengah dari Z yang di kelas 3. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, bagus. Nah, jadi bukan dari depan ke depannya, bukan ya. Ingat, kita harus melihat vektor itu ada referensi dan tujuan. Ya enggak? Ada referensi dan ada tujuan. Di soal ini, referensinya apa? Referensinya A, ya kan? Makanya di depannya ini angka 1, 2, 3 ini adalah referensi si vektor A tadi gitu. Gitu ya. Dan karena dia bertanya tentang midpoint-nya, titik tengahnya, maka dari referensi ditambahkan dengan delta jarak antara si titik referensi dengan titik tengahnya, gitu kan. Nah, titik tengahnya berapa? Titik tengah, cara nyarinya yang BX kurang AX dibagi 2 ini, gitu. Gitu ya, mungkin. Oke, bisa dipahami ya rekan-rekan. Makasih ya semuanya. Oke, sekarang mungkin giliran saya present ya. Terima kasih Faisal ya tadi yang present. Oke. Ini kan ya. Tadi jadi benar ini kan nomor 2 ya? Nomor 3 kan kita ini ya? Iya, Bu, benar, Bu. Oke, nomor 3. Nah, nomor 3, oke, kita ini loh. Vektor A adalah extend from the origin. Originnya ini berapa? Origin adalah titik referensinya. 0, 0, 0. Gitu kan? Dan vektor A bernilai 1, 2, dan 3 dari titik 0, 0, 0 gitu. Sehingga gimana cara kita gambarnya? AX, AY, AZ dari referensi 0, 0, 0. Sehingga kita bisa tahu titik A adalah, maksudnya vektor A bernilai 1 AX ditambah 2 AY ditambah 3 AZ. Di sini kan? Berarti ini harusnya ada gambar thread gitu ya. Vektor A. Nah, lalu yang B juga sama. Bahasanya adalah dia itu perpanjangan dari titik origin sejauh 2, 3, min 2. Berarti AX-nya 2, AY-nya 3, AZ-nya min 2. Begitu ya. Sehingga kita dapatkan vektor B. Nah, berarti harusnya nanti kalau gambar vektor B, ya dari titik originnya 0
tarik garis ke titik 2, 3, min 2 ini. Sekarang pertanyaannya ternyata kita yang A min B oke lah ya, sudah paham, sama-sama paham. Dan yang kedua itu kita harus mencari nilai titik tengahnya dari vektor AB gitu. Maka seperti apa? Nah, dari sini penjelasannya sudah benar rekan-rekan semua, dan kira-kiranya ilustrasinya seperti ini gitu ya. Bahwa pertama tentu kita lihat dulu vektor A-nya seperti apa, vektor B-nya seperti apa, lalu kita tarik garisnya dari A ke B. Dan untuk menjawab yang soal A, berarti vektor A dikurang vektor B, dan ditanya adalah unit vektornya. Rumusannya apa untuk mencari unit vektor dari A min B? Unit vektornya kita bisa dapat dari hasil pengurangan vektor A dan vektor B dibagi dengan magnitud dari vektor hasil pengurangan tersebut, gitu ya. Berarti yang atas itu nilainya harus lengkap AX, AY, dan AZ-nya. Yang bawah, karena ada magnitud di sana, nilainya hanya satu besaran saja. Lalu untuk yang unit vektor untuk soal nomor B, nih, yang di midpoint-nya itu, maka kita harus cari vektor di C terhadap referensi itu berapa, ya kan? Lalu kita hitungnya sama, di sini harus lengkap AX, AY, dan AZ dibagi dengan nilai besarannya. Jadi jawabannya serupa dengan rekan-rekan semua tadi, bahwa seperti ini, ada pembagi dengan 3 akar 3 begitu, dan nilai desimalnya adalah 5,2. Dan untuk yang B-nya juga serupa sebenarnya ya, sama kayak jawaban tadi kalian, bahwa pertama kita harus cari dulu lokasi dari titik tengah, di mana itu tadi, lihat titik tengah harus dari ada referensi ke tujuan gitu ya. Jadi ini nilainya adalah nilai referensi ditambahkan dengan delta sampai ke tujuan itu jaraknya berapa nih, perpindahan di sumbu X-nya, perpindahan di sumbu Y-nya, dan perpindahan di sumbu Z-nya. Sehingga bisa didapatkan nilai titik tengahnya itu adalah 1,5 AX ditambah 2,5 AY ditambah 0,5 AZ. Dan dihitung vektor unitnya adalah sebagai berikut. Dan dapatnya sekian gitu ya. Berarti sudah benar jawabannya. Nah, sekarang silahkan untuk nomor 4. Bu, saya boleh ke Bu? Boleh, itu siapa ya? Bu. Oke, silahkan Muhammad Lutfi. Kelompok berapa ini? Kelompok 8. Oke, silahkan. Baik, izin present. Silahkan. Sudah terlihat ya? Sudah? Baik, di sini Lutfi 041953. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2.4 yang dimana bisa kita lihat di sini kita disuruh untuk mencari sudut antara dua vektor A dan sudut vektor B dengan menggunakan the dot product dan the cross product. Nah, jadi di sini kita menjawab yang dari the dot product dulu. Jadi diketahui itu A itu sama dengan 2AX ditambah AY ditambah 3AZ, dan vektor B itu sama dengan AX dikurang 3AY ditambah 2AZ. Nah, dot product ini kan sudah kita pelajari di fisika dasar, jadi saya langsung masukkan rumusnya. A dot B sama dengan AX ditambah dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ. Nah, bagaimana cara, kenapa pakai rumus ini dan bagaimana cara mendapatkannya? Mungkin kalau kita belajar di fisika dasar itu turunan dari ini. Jadi
vektor A dikali B dikali cos Interupsi, alpha. interupsi. Boleh interupsi? Ini tadi Lutfi ngeklik di PPT apa enggak? Karena yang kami lihat ini PPT-nya tidak bergerak gitu. Oh ya, Iya. Ya. Coba di slideshow, saya slideshow kayaknya nggak gerak ya. Tadi kamu present-nya entire screen apa enggak? Oh iya, enggak kayaknya. Ya, coba diulangi ya. Oke. Kayak gini terlihat nggak, Bu? Terlihat. Oke, saya ulang. Jadi diketahui dari soal ini adalah vektor A sama dengan 2AX ditambah AY ditambah 3AZ, B sama dengan AX dikurang 3AY ditambah 2AZ. Nah, di sini kita mencari sudut menggunakan the dot product. Nah, the dot product ini saya langsung masukkan rumusnya. A dot B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari rumus yang ini, yang A dot B sama dengan magnitudo dari A dikali magnitudo dari vektor B dan cos alpha. Nah, ini sudah dipelajari di fisika dasar. Mungkin bisa dilihat lagi nanti penurunan rumusnya. Dan di sini kita langsung aja A dot B itu sama dengan 2 kali masukkan AX ini dari mana? Dari sini, dari vektor A, dan BX dari vektor B yang X. Oke, sudah kita masukkan menghasilkan 2 kurang 3 ditambah 6 sama dengan 5. Nah, di sini kita langsung aja masukkan ke rumus the dot product itu untuk menentukan sudutnya. Nah, di sini A dot B ini sama dengan 5. Oke, sama dengan magnitudo dari vektor A dikali magnitudo dari vektor B dikali cos alpha. Didapatkan ini akar 14 dan akar 14. Nah, akar 14 dikali akar 14, akarnya hilang jadi 14, dan 14-nya pindah jadi 5/14. Nah, untuk menentukan sudutnya ini, saya menggunakan kalkulator saintifik dan mendapatkan kurang lebih 69,0778 derajat. Ini untuk dari the dot product. Nah, ini dari the cross product. Nah, di cross product ini saya juga langsung memasukkan rumusnya. Sama juga dia penurunan rumusnya dari ini, cuma berbeda. Cross product dan dot product ini ada di sin cos-nya. Nah, di perkalian antara vektor. Nah, di sini juga sama, saya memasukkan AY BZ ini dari vektor A dan B, didapatkan 11AX ditambah AY dikurang 7AZ. Nah, di sini kita menentukan, ini bukan nilai mutlak ya, tadi sudah di Ibu, ini adalah untuk menentukan nilai magnitude, karena ini masih besarannya masih besaran vektor. Nah, jadi kita mencari magnitude dari A cross B itu kita dapatkan dengan cara seperti ini. Kita akar dan didapatkan hasil 13,07. Setelah itu kita menentukan sudut lagi dengan rumus ini, rumus the cross product. Kita sama, tadi kan ini juga sama hasilnya, akar 14 dikali akar 14 sin alpha. Nah, 14 ini pindah sin alpha dan didapatkan sudut menggunakan kalkulator saintifik itu 69,06718
derajat. Nah, mungkin di sini ada sedikit berbeda mungkin karena ngitungnya Penelitiannya aja ya. penelitiannya aja mungkin ya. Mungkin seperti itu sih, Bu. Oke, terima kasih. Sudah detail sekali ya, bagus. Dan berarti giliran saya. Baik, saya present ya. Jawabannya untuk kelompoknya Lutfi udah benar, gitu. Mungkin next time kalau tadi ada A dan B, nanti rekan anggota yang lainnya juga present ya, gitu. Jadi biar apa ya, sama-sama ngelatihan gitu. Nah, kalau dari saya jawabannya betul. Oke. Ini menghitungnya vektor A dot vektor B itu ada rumus jadinya AX kali BX ditambah AY kali BY ditambah AZ kali BZ. Dan cara menghitungnya betul kata Lutfi tadi, tinggal dihitung saja gitu ya, karena sudah ada rumus jadinya juga gitu. Jadi yang pertama ini dihitung dulu biar kita tahu nilai A dot B-nya seperti apa. Maka kita pakai rumus yang ini. Dan di sana nanti setelah kita dapatkan nilai A dot B-nya ternyata 5, baru dikaitkan dengan rumus yang pertama. Gitu ya. Dan dari sana nanti kita bisa dapatkan nilai A-nya, nilai magnitud dari vektor A adalah, di sini sebelumnya kita lihat dulu magnitud vektor A seperti apa, nilainya adalah akar 14, magnitud vektor B seperti apa, nilainya juga akar 14, lalu kita turunkan seperti yang dijelaskan rekan kalian tadi, itu malah lebih detail daripada jawaban saya, dan jawabannya kita sama di 69,1 derajat sudutnya. Dan untuk untuk yang perkalian vektor yang cross gitu ya, vektor A di cross vektor B. Betul, rumusnya saja yang berbeda, di mana sebelum kita mainan dengan rumus jadi, ada baiknya kita tuh harus paham dulu dari mana sih perkalian AX BY, dari mana sih nilai dari ini gitu kan ya. Dan ini bisa kita hitung dari determinannya sebenarnya. Ketika dia ngomongin tentang AX di sini, ya, ketika dia ngomongin tentang AX, yang kita lihat adalah komponen dari AY dan AZ. Jadi ketika kita ngelihat dirinya, maka yang diperhitungkan adalah selain dirinya, gitu kan? Jadi kalau kita ngomongin tentang AX, yang kita lihat di sini adalah AY 1 kali 2 dikurang 3 kali min 3. Maka jawabannya adalah 2 ditambah 9, jawabannya adalah 11. Nah, kalau AY berarti yang dilihat adalah AX dikalikan dengan AZ di sini. Sehingga jawabannya adalah berapa besaran nilai besaran skalar yang menempel pada vektor arah AY, itu nilainya adalah 2 kali 2 dikurang 3 kali 1. Berarti 4 dikurang 3 gitu ya. Maka jawabannya adalah 1. Nah, yang baru yang di AZ adalah seperti itu juga, bahwa AZ yang dilihat adalah nilai selain dirinya, gitu ya. Ini dikali ini. Nah, kemudian dari sana diturunkan sesuai rumus yang pertama, maka akan didapatkan nilai besaran yang hampir serupa, yaitu 69,1 derajat. Nah, terus untuk itu saya sebenarnya mau lihatkan ini, kenapa sih kita harus pelajari dot product sama cross product gitu. Karena nantinya dot product itu akan digunakan untuk menghitung total flux yang ada di medan magnet. Nih, flux sama dengan integral dari B dikali ds gitu ya. Jadi S ini adalah permukaan dari magnetnya, dan B adalah magnetic field gitu ya. Dan nanti total fluxnya adalah seperti apa. Nah, jadi bisa didapatkan dari hasil perkalian dot gitu. Dan untuk yang cross product,
kenapa kita belajar tentang cross product? Kita akan mengaplikasikannya juga di seperti yang kaidah tangan kanan gitu, kaidah tangan kanan nanti, karena akan ada arahan gitu ya, arusnya nanti akan mengalir kemana kalau fluxnya berada pada permukaan. Nah, permukaan yang mana? Permukaan XY kah, permukaan XZ kah, atau permukaan lainnya begitu. Dan contoh simpelnya bisa dilihat dari skrup ulir ini gitu ya. Jadi nanti kita akan perhatikan kalau hasil dari cross product itu adalah ada suatu permukaan dan akan mengarah kemana gitu ya di sumbu-sumbu tertentunya gitu. Jadi nanti permukaan terhadap sudut yang tegak lurus dari permukaan tersebut. Itu adalah hasil perkalian cross, perkalian silang. Berbeda kalau perkalian dot hanyalah antara vektor 1 dan vektor 2 yang berada pada satu permukaan, seperti itu. Ini saya masih ada di sini ya? Masih terdengar suara saya? Masih, Bu. Oke. Kasih, Bu. Oke, baik. Berarti kira-kiranya seperti itu. Dan kalau kalian ini sama-sama sudah install MATLAB, kita bisa dengan gampangnya mengalihkan cross gitu ya, cross product di MATLAB pakai fungsi ini, fungsi cross A, B. A-nya ya vektor pertama, B-nya vektor kedua. Gitu. Nanti kalau mau hitung-hitungan gampangnya juga bisa pakai MATLAB kan ya. Gitu kira-kiranya. Dan ini hanya menceritakan tentang gimana sih A cross B itu bisa menghasilkan rumus jadinya tadi gitu ya. Bahwa ya nilai dirinya itu adalah hasil perkalian nilai selain dirinya. Gitu. Itu gampangnya aja sih sebenarnya ya. Kadang-kadang saya juga lupa, jadi biar nggak lupa, jadi digituin. Oke. Nah, sekarang, untuk aljabar vektor, untuk mengingat saja bahwa ada hukum komutatif, hukum asosiatif, pengurangan vektor, dan campuran antara asosiatif dan distributif. Dan di sini ingat, A dengan tanda panah, yaitu sebenarnya adalah vektor A. Dan sama dengan kalau kita nulisnya cuma A di bold, begitu ya. Dan, nah sekarang untuk yang ini kan sudah kita kerjakan ya, jawabannya sudah. Nah, ada yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu terkait yang medan vektor. Kalau yang kemarin kan kita cuma singgung sedikit, dan di sini kita ulas lagi bahwa medan vektor sebenarnya bisa didefinisikan sebagai sebuah fungsi vektor dari sebuah posisi vektor. Gimana tuh? Fungsi dari sebuah posisi gitu ya. Sehingga kalau dari tadi kita ngomongin tentang vektor A adalah AX ya, adalah misalnya 1AX ditambah 2AY ditambah 3AZ. Nah, angka 1, 2, dan 3-nya itu bisa diubah menjadi suatu fungsi. Nah, suatu fungsi vektor. Jadi medan itu besarannya adalah sebuah fungsi vektor dari sebuah posisi vektor. Nah, nanti kita lihat di bawah ini. Dan secara umum, magnitud dan arah dari fungsi dapat berubah dengan perubahan daerah. Jadi, kalau vektor biasanya, mungkin ini ya. Kalau ini, oke, kita masuk aja di sini. Jadi, kita dapat merepresentasikan posisi vektor sebagai R. Dan maka medan vektor G dapat diekspresikan dalam fungsi notasi G dalam kurung R. G sebagai fungsi vektor R. Untuk medan skalar T, maka ditulis sebagai T dalam kurung vektor R, gitu ya. Jadi, medan skalar dalam fungsi vektor R. Nah, ini contohnya kalau ada kelajuan air, yang kelajuan air ini adalah vektor, suatu vektor tertentu, dan dia dipengaruhi oleh ombak dan arus. Nah, kita tahu ombak dan arus itu tidak pernah tetap, ya kan? Akan selalu berubah berdasarkan fungsi tertentu. Nah,
ketika kita ternyata merepresentasikan ombak dan arus itu menjadi suatu fungsi tertentu yang memiliki arah, berarti dia fungsi vektor, maka vektor kelajuan air ini dipengaruhi oleh vektor yang lain, yaitu vektor ombak dan vektor arus. Nah, gimana cara kita merepresentasikannya? Itu adalah sebagai berikut. Nih, vektor kelajuan, ini yang V, sama dengan Vx dikali Ax ditambah V dikali Ay ditambah Vz dikali Az. Vx, kalau ini Vx, Vy, dan Vz-nya masih besaran yang skalar. Tapi ketika kita masukkan pengaruh ombak dan arusnya ini dalam bentuk vektor, maka persamaan ini akan berubah menjadi seperti ini. V dalam fungsi vektor R sama dengan Vx yang berubah dalam fungsi R dikalikan Ax, ya kan? Ditambah Vy yang dalam bentuk fungsi R dikalikan Ay ditambah Vz dalam bentuk fungsi R dikalikan Az. Jadi kalau ini besaran skalar yang satu saja nilainya mirip magnitud tadi, kalau yang ini dia adalah suatu fungsi. Nah, kalau kita lihat misalnya ada soal seperti ini. Jika ada medan G sama dengan YAX min 2,5X AY ditambah 3 AZ. Nah, dan ada titik Q, di mana nilai X, Y, Z-nya adalah 452. Nah, gimana tuh cara kita ngitung vektor G pada titik Q? Gitu ya, perlu diperhatikan. Bagaimana ya caranya? Dan juga yang ini, bagaimana cara kita menghitung komponen skalar dari vektor G pada titik Q dengan arah dari AN sama dengan 1/3 2AX ditambah AY min 2AZ. Dan yang ketiga, sama soalnya, bagaimana sih komponen vektor? Nah, beda ini. Bedanya yang satu skalar, satunya vektor. Pada arah yang tertentu ini. Nah, untuk cara pertama, ini G sama dengan, kalau vektor G pada titik Q, ya kita masukkan saja nilai X, Y, Z-nya ini ke dalam rumus vektor G. Jadi kalau dilihat seperti ini, gitu ya. Jadi ini G terhadap vektor R dari titik Q. Maka nanti komponen AX-nya seperti apa, komponen AY-nya seperti apa, komponen AZ-nya seperti apa. Nilainya berapa ini? Nah, ini angka 5 dari mana? Angka 5 dari nilai Y-nya. Kan cuma Y dikali AX-nya. Ini Y-nya adalah 5. Ya udah kalikan aja. 5AX. Angka AY-nya bagaimana? Angka AY-nya adalah min 2,5 kali X. X-nya berapa? X-nya adalah 4. Gitu, min 2,5 kali 4, 10, ya kan? Dan AZ itu bagaimana? Ya tinggal 3, karena dia nggak ada pengalian lain-lain gitu ya. Ya udah tulis aja lagi. Nah, gitu jadi. Itu salah satu contoh ketika suatu medan vektor itu ternyata dipengaruhi oleh suatu fungsi vektor lainnya. Gitu. Masih terdengar ya suara saya? Saya belum hilang lagi ya? Belum. Masih, Bu. Oke, sorry. Nah, insecure ini. Nah, untuk yang komponen skalar G pada Q dengan arah tertentu ini, gimana caranya? Ya, kita harus perhatikan bahwa cara mencarinya adalah dengan mengalihkan medan vektor G, medan vektor tertentu ini, ya, dikalikan dengan arahnya. Nah, arahnya ini ya. Jadi tinggal G dikali dengan arahnya ini. Nah, kalikan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika ada AX dikali AX, dia akan bernilai 1 gitu ya. AY juga akan 1. AZ juga 1. Sehingga yang dikalikan itu sebenarnya hanya besarannya aja.
magnitudnya aja. Nanti dapat nilainya, komponen skalarnya adalah sekian. Bagaimana dengan komponen vektornya? Komponen vektornya, kalau kita lihat, ya, komponen vektornya adalah hasil perkalian komponen skalar dengan arah. Jadi, yang sudah dihitung di awal dikalikan dengan arahnya. Ya, ini jadi ada vektor G di dot AN dikali dengan AN. Jadi sama dengan berapa? Sama dengan nilai ini kan sudah dapat nih kita tadi min 2 dikalikan dengan yang ininya aja. Langsung satu persamaan ini dikalikan semua. Seret dapatnya adalah min 2/3 kali 2AX ditambah min 2 kali 1/3 dikali 1 gitu ya. Ditambah lagi min 2 kali 1 bagi 3 kali min 2. Nanti dapatnya sekian. Nah, jadi nanti rekan-rekan semua tolong bisa diperhatikan. Kalau ditanya medan vektor, kita perhatikan bahwa besaran ini tidak hanya lagi satu nilai dikalikan AX, satu nilai dikalikan AY, satu nilai dikalikan AZ, tapi besaran satu nilainya ini bisa berasal dari fungsi vektor yang lainnya juga, yang mempengaruhi vektor tersebut. Begitu ya kira-kiranya. Oke, dan ada pertanyaan ketiga ini, terus gimana sudut antara vektor G yang dipengaruhi vektor Q tadi dengan arahnya, itu ketika ditanya sudutnya, maka rumusannya adalah seperti ini. Besaran skalar sama dengan magnitud dikali dengan cos theta. Nanti diisi nilainya min 2, magnitud G-nya kan sekian ya kan? Dan diisikan nilai ini, maka ini nanti dicari besaran magnitudnya pakai akar kuadrat dikalikan dengan cos theta. Terus ada cos, inverse cos-nya berapa, nanti dapat sudutnya. Begitu kira-kiranya. Dan ini untuk besok, nah ini lagi gitu ya. Kita bakal ngomongin tentang bermain dengan cylindrical, spherical, koordinat, dan bukan hanya rektangular. Nah, sekarang karena mungkin rekan-rekan juga sudah belajar mungkin ya di matematika teknik atau di fisika dasar mungkin koordinat seperti ini. Nah, silahkan bahan belajar untuk kita diskusi besok adalah link ini, gitu. Jadi tolong ditonton, dipahami gitu, gimana sih nanti kalau koordinat rektangular dipindah ke koordinat silinder, silinder ke bola, atau sebaliknya, dan apa saja sih yang mempengaruhi luasan dari tiap-tiap koordinat gitu ya, yang tadi, yang dulu sempat diomongkan rho, dρ, dφ, terus kalau yang koordinat rektangular ternyata hanya dx, dy, dz, yang seperti itu. Jadi bisa ditonton, dipahami, nanti besok kita coba sama-sama kerjakan tugas gitu. Sama-sama kerjakan latihan soal maksud saya. Begitu ya kira-kiranya. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, ada komentar atau pertanyaan? Saya, Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Omar 04191065. Izin bertanya, Bu, kalau misalkan tadi kan soalnya itu ada yang G terhadap Q ya, nggak salah. Nah, itu gimana kalau misalkan, apakah ada nanti soalnya kalau nilai arahnya AN, kan nilai arah tuh AN. Nah, itu memiliki variabel Y, X, sama Z juga, Bu. Apakah itu akan dikalikan dengan nilai Q-nya juga, Bu? Sebelum dioperasikan ke jawaban terakhir. Baik. Kalau seperti itu tentu jawabannya iya, tergantung soalnya gitu ya. Kalau tadi kan arahannya, kalau yang di akhir untuk mencari sudutnya, arahnya kan sudah jelas ya. Ada komponen AX, AY, dan AZ-nya. Dan kita memang kembalikan lagi ke soalnya. Kalau soalnya ternyata memang persamaannya berubah,
gitu ya. Nggak hanya komponen X-nya saja, tapi ada AY dan AZ ya tentu harus di-include-kan di dalam perhitungan. Gitu mungkin ya. Nanti Iya. bisa dipahami ya. Wah, ini memberikan insight ini buat bikin soal. Wah, jangan salahkan teman kalian ya. Enggak. Bercanda. Oke, gitu aja mungkin. Nah, terus mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih effortnya rekan-rekan ngisi tugas gitu ya. Sama-sama belajar kan kita jadinya ya. Dan walaupun gampang ternyata perlu ketelitian gitu. Dan memang baiknya dalam menuliskannya harus runtut. Ada komponen AX, AY, dan AZ gitu aja. Dan tolong ditelepon lagi, ditonton itu YouTube-nya. Kenapa gitu ya? Ya sebagai refreshing aja gitu, biar kita nggak kram otak gitu ya. Tugas terus. Nah, jadi untuk bahan tugas di rumah silahkan ditonton videonya itu tadi, dan ya mungkin kalau mau take notes silahkan. Nanti besok kita ketemu lagi ngomongin tentang koordinat bola, koordinat silinder, dan koordinat rektangular lagi. Begitu ya? Oke, jadi sekian mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa absen rekan-rekan semua. Saya akhiri. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Selamat sore, Bu. Siang, Bu, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.